Haleluya. Selamat siang. Selamat kita menikmati kehadiran Tuhan dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Kita berada di minggu pertama di bulan September, tanggal 5 September 2021. Ya. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Dan sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Allah, mari kita siapkan hati kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Yesus, kami bersyukur kepadamu saat ini Tuhan. Kami mau mendengarkan renungan kebenaran Tuhan pada saat ini. Berkati hati kami, pendengaran kami, sehingga firman-Mu itu benar-benar tertanam dalam hati kami dan menghasilkan buah sesuai dengan janji kebenaran Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pada hari ini tema kita yaitu firman Tuhan bagi orang percaya. Firman Tuhan bagi orang percaya, ya. Pembacaan kita hari ini terambil dalam kitab Mazmur, ya. Mazmur pasalnya yang ke-19 ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-11. Dia berkata begini, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar. Ayatnya yang ke-11, lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Nah, pada hari ini kita sudah membacakan kebenaran firman Tuhan, bahwa firman Tuhan itu bagi kita orang-orang yang percaya. Firman Tuhan itu luar biasa. Nah, sebab dikatakan di dalam Amsal 30 ayatnya yang ke-5, dia berkata begini, semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung pada Tuhan, padanya, pada Allah. Nah, firman Tuhan itu menjadi perlindungan, menjadi perisai bagi kita orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, tujuannya adalah mengerti betapa pentingnya firman Tuhan itu bagi kehidupan kita sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan. Nah, saat ini mari kita mau belajar sepenuhnya dan selalu bergantung kepada firman Tuhan atau firman Allah. Nah, firman Allah ini sangat berharga bagi orang percaya dan begitu penting di dalam kehidupan kita. Nah, kita harus bergantung pada firman Allah, karena tanpa firman kita pasti lemah dan jatuh dan kalah. Kenapa? Firman Tuhan itu begitu penting di dalam kehidupan kita. Yang pertama, di dalam firman Allah itu membangkitkan iman kita. Sebab dikatakan di dalam Roma 10 ayat 17 berkata, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah,
Maka saudara, ketika kita membaca, mendengar firman Allah, maka iman itu timbul dari firman yang telah kita dengar. Maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jangan mengabaikan firman Allah. Ya. Mendengar firman Allah yang berkuasa di dalam hidup kita akan membangkitkan iman yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kita pun menjadi percaya pada janji pengharapan yang pasti di dalam Kristus Yesus dan berpegang terus pada firman-Nya. Nah, ini dia. Kita akan teguh di dalam Tuhan ketika kita mendengar firman, teguh iman kita setelah kita mendengar firman Allah. Nah, saudaraku yang kekasih, yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Yesaya 51 ayat 4 berkata, perhatikanlah suaraku. Ini firman Tuhan kepada Yesaya, menyampaikan kepada umat Tuhan, perhatikanlah suaraku, hai bangsa-bangsa, dan pasanglah telinga kepadaku, hai suku-suku bangsa, sebab pengajaran akan keluar daripadaku, dan hukumku sebagai terang untuk bangsa. Nah, firman Tuhan itu begitu penting di dalam kehidupan kita orang percaya. Kenapa? Karena membangkitkan iman yang teguh di dalam Tuhan. Yang kedua, firman Tuhan itu adalah menyucikan hidup kita. Firman Tuhan itu menyucikan, membersihkan agar kita tetap hidup sesuai kehendak Tuhan. Di dalam Efesus 5 ayat 26 berkata, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dan memandikannya dengan air dan firman Tuhan, firman Allah. Ayat 27, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Nah, ini firman Tuhan yang kita dengar, firman Tuhan yang kita bacakan, itu akan menyucikan kehidupan kita, sehingga kata firman Allah yang telah kita bacakan, sehingga tidak bercela. Nah, hanya firman Allah lah yang dapat menyucikan hati kita sebagai manusia. Oleh karena itu kita harus menjaga hati agar tidak tercemar oleh hal-hal yang duniawi, hal-hal yang jahat, hal-hal yang tidak sesuai firman Allah. Nah, hati kita harus selalu dipenuhi oleh firman Allah. Agar apa? Supaya kita tidak lagi dikuasai oleh si jahat dan tidak menempati tempat kediaman Allah yang adalah hati kita. Maka begitu penting firman Allah ada di dalam hidup kita, sehingga kita dibersihkan, disucikan, sehingga kita itu, kata firman Allah, menjadi cemerlang. Firman Allah harus selalu ada di dalam hati kita. Amin. Agar kita tidak berdosa. Di dalam Mazmur 119 ayat 11 berkata, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau, terhadap Tuhan, supaya kita jangan berdosa. Simpanlah firman Allah. Di dalam Mazmur 119 ayat 105 berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, kalau itu menjadi pelita, firman Allah dalam kehidupan kita menjadi terang, sehingga kita bisa melihat mana yang membuat kita berdosa dan mana yang membuat kita hidup benar di hadapan Tuhan. Maka firman Tuhan itu begitu penting di dalam kehidupan orang percaya. Ya.
Jadikan firman Tuhan itu yang menyucikan kehidupan kita, menerangi kehidupan kita, sehingga kita tidak salah berjalan. Maka firman Tuhan itu bagi saya dan saudara adalah sesuatu yang mutlak ada di dalam hidup kita. Ya. Tanamkan firman Tuhan itu di dalam hatimu. Ada ayat yang berkata, tuliskanlah itu pada loh hatimu, kalungkanlah itu pada lehermu. Maka ayat selanjutnya berkata, maka engkau akan mendapatkan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Yang ketiga, firman Tuhan itu adalah benih. Ya, firman Tuhan itu adalah benih. Benih adalah firman Allah. Benih yang ditabur di tanah yang baik, dikatakan di sana, akan menghasilkan buah yang banyak. Ya, akan mendapatkan buah yang begitu luar biasa. Maka berikan hatimu, bersihkan hatimu, supaya firman Allah itu ada di dalam hidup kita dan menghasilkan buah. Ayat yang berkata akan menghasilkan buah 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Ya, kita baca ayat dulu. Ayat yang sangat-sangat terkenal di dalam Lukas 8 ayat 11 berkata, inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Nah, benih itu adalah firman. Nah, firman itu akan tumbuh berbuah di dalam hati yang bersih atau di tanah hati yang baik, di tanah hati yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, firman Tuhan itu luar biasa. Bahkan dikatakan di ayat yang ke-8, Lukas 8. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Dengarlah firman Allah. Ya, supaya tertanam di dalam hatimu. Di dalam Yohanes katakan, di luar Tuhan kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, maka firman Tuhan itu harus kita hidupi. Ya, firman Tuhan itu harus ada di dalam kehidupan kita. Nah, firman Tuhan itu harus tertanam di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita, akan bertumbuh dan menghasilkan buah yang baik. Oleh firman itu, kita menjadi ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Kita akan menjadi ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Nah, ini luar biasa di dalam kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Menjadi manusia yang baru. Menjadi manusia yang disukai oleh Tuhan. Nah, kesimpulannya adalah apa yang dikatakan di dalam Amsal itu, atau apa yang dimaksud di dalam Amsal 7 ayat 1 sampai ayatnya yang ke 3 ya. Saya bacakan di dalam Alkitab ya. Ya. Amsal pasalnya yang ke-7. Ayat 1 sampai ayatnya yang ke-3. Hai anakku, berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Nah ini, berpeganglah pada perintahku dan engkau akan hidup. Simpanlah ajaranku seperti biji matamu. Tambatkanlah semuanya itu pada jarimu dan tuliskanlah itu pada loh hati. Artinya adalah bahwa kita orang yang percaya kepada Tuhan akan mendapatkan sesuatu yang baik dari Tuhan.
Nah, yang dikatakan di dalam Amsal ini adalah yang pertama, dipegang. Artinya adalah mendengar dan merenungkan. Mazmur 1 ayat 2 berkata, merenungkan firman Allah itu siang dan malam. Disimpan di dalam hati. Atau artinya ditanam di dalam hati kebenaran itu. Sehingga menjadi kekuatan kita. Ya. Yang ketiga adalah ditambatkan pada jari kita. Artinya dilakukan kebenaran itu. Bukan hanya didengar, bukan hanya dibaca, tetapi dilakukan, dipraktekkan. Sehingga benih firman Allah itu bertumbuh, berbuah dengan hasil yang sangat baik. Ya. Sebab dikatakan peliharalah firman Tuhan sehingga kita memperoleh atau mendapatkan kebahagiaan. Ya. Di dalam Lukas 11 dikatakan, ya kita baca Lukas 11 ini ayat yang terakhir Bapak Ibu, saudara yang dikasihi, pendengar dimanapun berada. Lukas pasalnya yang ke-11 ayat 28. Apa yang ia katakan di sana? Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Peliharalah firman Allah, ya. Maka Tuhan katakan kita menjadi orang yang berbahagia, ya. Firman Tuhan tanamkan di dalam hati kita. Ya, firman Tuhan tadi yang pertama adalah membangkitkan iman kita. Dan iman itu semakin teguh ketika kita mendengarkan firman Allah. Yang kedua adalah firman Tuhan itu menyucikan, membersihkan kita dari segala dosa kita. Yang ketiga adalah firman Tuhan itu menjadi benih yang baik, menghasilkan buah yang banyak. Ya, puji Tuhan. Biarlah perenungan kita ini menjadi kekuatan bagi saya dan saudara, menjadi orang-orang yang selalu diberkati oleh Tuhan. Ya, puji Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tanamkanlah di dalam hati kami. Berkati firman-Mu. Tumbuhkan, buahkan Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kuatkan para umat-umat-Mu. Jemaat-jemaat Tuhan. Para pendengar dimanapun mereka berada saat ini. Berikan kami Tuhan hati yang baik. Sehingga ketika kami mendengar firman-Mu tertanam dalam hati kami dan bertumbuh untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Kami berterima kasih. Mari angkat tanganmu. Kita terima berkat dari Tuhan. Pulang. Terima berkat dari Allah Bapa. Cinta, kasih sayang, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang manis yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus. Ada tinggal menyertai, memberkati kita mulai dari saat ini. Bahkan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Serukan haleluya 3 kali. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan berkata di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat siang. Tuhan memberkati kita sekalian. Ya, sampai kita berjumpa di dalam renungan-renungan firman Tuhan berikutnya. Tuhan memberkati. Amin.